Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nuzbika billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam kajian subuh online Khalifah Tour. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti kajian ini. Insya Allah, kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi ladang pahala, serta menjadi pembuka pintu keberkahan bagi Bapak Ibu sekalian dalam mengawali kegiatan pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari kajian di minggu lalu Ustadz ya, tentang Ya, hikmah ibadah haji, pertemuan keempat yang kembali akan dijelaskan oleh Ustadz Asef Fuad Adnan STHI. Insya Allah ini merupakan pertemuan terakhir Bapak dan Ibu sekalian di Khalifah kajian subuh online series ke-1, dan nanti kita akan bertemu lagi di Khalifah kajian subuh online series kedua di insya Allah di awal Januari. Sebelum kita mulai materi, berikut ini adalah panduan untuk mengikuti Zoom meeting Bait Al Hikmah Khalifatur. Pastikan nama atau institusi Bapak dan Ibu sekalian sesuai di layar monitor. Untuk merubah nama bisa diklik kanan pada foto profil dan Anda di layar monitor, kemudian di rename atau dirubah nama. Kemudian mohon kiranya untuk dapat dinonaktifkan fitur gerak dan nada daring di HP Anda. Dimatikan juga mikrofon atau di mute selama Zoom meeting berlangsung sehingga kajian yang kita dengarkan dari Ustadz Asep dapat terdengar dengan jelas. Kemudian nanti juga insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Maka bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan dapat dituliskan di fitur chat. Juga nanti kami juga akan mengisi form umpan balik link absensi yang kami akan kirimkan di kolom chat untuk Bapak dan Ibu sekalian dapat isi sebagai bahan evaluasi bagi kami khususnya penyelenggaraan kajian subuh online series ke-1 ini. Sebelum masuk materi, Ustadz mohon izin saya ingin melaporkan sedikit terkait kegiatan Khalifah berbagi untuk bencana Semeru. Insya Allah juga nanti mungkin di akhir bisa ditambahkan oleh Pak Hajimu. Untuk Khalifah berbagi Prefor Semeru dan untuk Banjir Bandang Garut Sukabumi, alhamdulillah donasi sudah terkumpul dan kita juga masih buka hingga akhir bulan ini untuk donasi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyalurkan donasinya. Alhamdulillah update masih sama untuk pertanggal 24 Desember 2021 untuk sedekah Semeru dan bencana di Garut. Alhamdulillah sudah terkumpul donasi dari Bapak dan Ibu sekalian sebesar Rp17.575.000, dan untuk sedekah dakwah kajian subuh Khalifatur sudah terkumpul Rp7.950.000. Total dana yang terkumpul adalah Rp25.525.000. Jazakumullah khair bagi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga donasi yang Bapak Ibu berikan menjadi ladang pahala bagi Ibu dan Bapak dan Ibu sekalian dan menjadi pintu keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dan insya Allah juga walaupun hari ini adalah hari terakhir untuk kajian subuh online series ke-1, nanti di tanggal 31 kita ada kegiatan kembali tausiah tablik akbar terkait refleksi dan muhasabah di akhir tahun bersama Ustadz Wijayanto, Ustadz Dedi Haryadi, dan Ustadz Aang Ridwan. Mohon dicatat tanggalnya, mohon dicatat waktunya, Jumat 15.30 tanggal 31 Desember 2021. Meeting ID-nya berbeda dengan Khalifah kajian subuh. Meeting ID-nya adalah 733-422-5467 dan passcode-nya adalah Khalifah. Insya Allah juga nanti akan kami share di grup maupun di WA untuk link Zoom-nya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. ya, enggak. Kang Dea mau di Ya, share ini ya? ya silakan Ustadz, udah bisa Ustadz. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan guru kita Al-Mukarram Bunda Empet beserta guru-guru kami ya Al-Mukarram Ustaz Wijayanto, Ustaz Dedi, Ustaz Dadan, Ustaz Ang dan seluruh para asatid Khalifatul yang saya hormati dan semoga Allah muliakan pimpinan Khalifatul Bapak Haji Rustam serta seluruh pemandu atau pelayan tamu Allah yang berada di Khalifatul. Kemudian ibu dan bapak semuanya hadirin wal hadirat muslimin muslimat yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa online dalam kajian Khalifatul setiap sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tema mengenai hikmah ibadah haji. Ada beberapa poin yang sudah disampaikan mengenai prolog tentang hikmah, kemudian kemarin juga di minggu kemarin tentang hikmah memakai pakaian ihram. Insya Allah akan melanjutkan tema kali ini yaitu hikmah berihram. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, berihram itu adalah niat, ya, yaitu niat memasuki ibadah haji atau ibadah umrah sebagai pemenuhan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi panggilan dengan penuh keyakinan, ditinggalkannya kampung halaman, rumah, jabatan, baik seorang petani, seorang pedagang, pegawai swasta, negeri, BUMN, TNI, Polri, harta benda, keluarga yang kita cintai dan lain-lain. Kita akan niat karena Allah, akan berihram di tempatnya, yaitu di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita datang dari berbagai negara menuju tempat batasan-batasan yang jemaah haji datang dari berbagai penjuru dunia. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, ya, talbiyah sebagai panggilan Allah kepada seseorang untuk senantiasa dengan ikhlas memenuhi panggilannya. Orang mukmin akan sepenuh hatinya menyatakan talbiyah ataupun membaca labbaik. Ya. Kalau ibu dan bapak datang haji di bulan yang ditentukan oleh Allah, jadi bulan haji itu mulai dari bulan Syawal. Syawal berarti kalau Syawal itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 atau 30. Kemudian Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu kalau dalam bahasa Sunda itu Hafid. Syawal 1 bulan, Hafid 1 bulan, kalau dikalkulasikan 30 hari sudah berapa tuh? 60 hari. Kemudian lanjut dengan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu, mohon maaf ibu dan bapak, karena kita menuju ke Padang Arafah, pada tanggal 8 kita ke Mina, langsung ke Arafah, berarti hampir 8 hari atau 9 hari. 60 tambah 9 berarti 69 hari. Luar biasa, itu waktu untuk melaksanakan ibadah haji mulainya. Jadi mulai melaksanakan ibadah haji itu dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah.
Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah, mulai dari bulan Syawal, Hafid, sampai dengan bulan Rayagung, sampai dengan tanggal 8 atau 9 kita menuju ke Padang Arafah. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, dulu orang tua kita ataupun guru-guru kita ataupun ibu dan bapak pernah mendengar, ya, orang yang melaksanakan ibadah haji dari berbagai negara, ada yang jalan kaki, naik pesawat ataupun darat ataupun laut, tiba di Jeddah, ya, langsung membaca talbiyah atau bil-ihram di sana, ya. Labbaik Allahumma hajjan, kalaupun mau melaksanakan ibadah haji dari bulan Syawal sampai kita dibuka pakaian ihramnya, luar biasa lama sekali dulu, ya. Kalau hajinya haji ifrad, haji terlebih dahulu, niat haji terus, datang bulan Syawal, labbaik Allahumma hajjan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah pada tanggal atau malam 10, setelah kita dari Arafah menuju Muzdalifah dan langsung menuju ke Mina ataupun ke Mekah, kita bisa dibuka pakaian. Luar biasa orang yang haji ifrad mulai dari bulan Syawal. Kalau Indonesia itu masuknya di bulan Hafid, ya. Kalau enak itu haji ifrad contohnya, ya, datang pada tanggal 1 Rayagung, langsung melafalkan labbaik Allahumma hajjan. Jemaah haji Indonesia, wabil khusus Khalifatul, serta kami juga sebagai haji reguler, jarang, ya, yang ada melaksanakan haji ifrad, ibadah haji dulu baru nanti ibadah umroh. Kebanyakan kita itu melaksanakan haji umroh terlebih dahulu, baru pada waktunya kita melaksanakan haji, ya. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, ini panggilan Allah membaca talbiyah. Bagaimana talbiyah itu? Talbiyah itu seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, langsung ketika ibu dan bapak masuk ke tempat miqat atau melewat atau kita berada di tempat miqat, melafalkan niat haji atau niat umroh, kemudian memperbanyak bacaan talbiyah, ya, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada ada sekutu bagimu. Yaitu artinya yang kita baca, ibu dan bapak selalu membaca talbiyah ketika melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika ibu dan bapak sudah melafalkan ihram, niat ihram baik haji atau umrah, kalau haji labbaik Allahumma hajjan, kalau umrah labbaik Allahumma umratan, baru ibu dan bapak memperbanyak talbiyah, ya. Para ulama banyak sekali menceritakan tentang hikmah kita berihram dan kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan labbaik Allahumma labbaik. Nah, bagaimana? Ada beberapa ulama, khususnya Imam Al-Ghazali juga sama, ya. Wa ammal hikmatu fit talbiyah. Ya. Hikmah dengan membaca talbiyah ataupun kita membaca niat labbaik Allahumma umrata atau labbaik Allahumma hajjan. Fa innal insan idza nadahu insan jalilul qadri ajaba bit talbiyati wa husnil kalam. Ya. Ibu dan bapak, ketika kita sebagai manusia, ya, idza nadahu insanun jalilun, ketika kita sebagai manusia ada yang mengundang, nah, atau memanggil, ya, memanggil. Siapa yang memanggil kita? Siapa yang mengundang kita? Ibu dan bapak diundang oleh seseorang, ya, diundang oleh seseorang. Siapa yang mengundangnya? Jalilul qadri atau jalilul qadri. Ya. Orang yang mengundang itu yang mempunyai
wibawa, yang mempunyai kedudukan, ataupun yang mempunyai martabat, jabatan. Contohnya, yang mengundang kita itu yang mempunyai kedudukan, jabatan, atau orang yang terhormat, atau saudara, tetangga, siapa saja yang mengundang kita, pasti kita akan menjawab, ya. Atau ajabahu bitalbiyah, kita akan menjawab kepada seseorang tersebut bitalbiyah. Bitalbiyah itu dengan talbiyah. Contohnya, kalau guru saya memanggil saya, contohnya Bunda Empet memanggil saya Asep, ya. Lebih kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, Asep, iya Bu. Ya. Kalau dalam bahasa Sunda, kalau Bunda Empet memanggil saya, contohnya Asep, mohon Bu. Nah, begitulah dengan bahasa daerah masing-masing. Kalau kita dipanggil ataupun diundang oleh seseorang yang terhormat, pasti kita akan menjawab. Menjawab dengan apa? Wa husnul kalam. Menjawab dengan sebaik-baiknya kita berbicara. Sopan santun, rendah hati. Asep, pola, bala. Ya. Asep, iya. Ataupun seseorang dipanggil oleh orang yang terhormat, selalu datang. Kalau kemarin itu memakai pakaian ihram itu seolah-olah datang dengan pakaian yang bagus, dan menjawabnya juga dengan hati yang luar biasa, tawadhu, kemudian rendah hati, murah hati, ya, tidak kita itu mukanya yang serem, ya. Kalau ada yang nah, tapi ini dengan rendah hati, ya. Allah karim. Itu kalau kita ada yang mengundang, ya, seseorang yang martabatnya ataupun derajatnya ataupun kedudukannya lebih tinggi dari itu, ataupun siapa saja yang mengundang, tidak mempunyai jabatan, martabat apa saja, kita akan menjawabnya dengan bahasa yang bagus, bahasa yang halus, ya. Nah, ini fakaifa biman nadahu maulahul malikal alam. Bagaimana ini yang memanggilnya, ya? Yang memanggilnya nadahu maulahu, orang yang memanggilnya itu Allah Rabbul Alamin, ya. Al-Malikul Alam, ya. Tuhan yang luar biasa agung, Tuhan Rabbul Alamin, ya, Tuhan semesta alam. Bagaimana ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil oleh Tuhan semesta alam, ya. Wada'a ila janabihi, kemudian dipanggil untuk memenuhi, ya, ke tempat-tempat yang agung dan mulia, ya, di antaranya Mekah Al-Mukarramah. Kemudian kita akan mengelilingi Ka'bah Baitullah atas panggilan Allah, ya. Kemudian Ibu dan Bapak, Allah, ya, memanggil kita liyukaffiru anhu dzunub wal afar. Allah memanggil kita untuk menghapus seluruh dosa kita yang kita lakukan. Bahkan ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali kita taubat di Arafah, ya. Dia taubat di Arafah. Makanya ke waktu-waktu pertemuan pertama bahwa haji itu ada dua, dari kata ha dengan jim, ya. Ji'tuka, ya, aku datang kepadamu, ya. Ji'tuka lijurmi, ya Allah, aku datang kepadamu dengan membawa segudang dosa. Faghfir lihilmika, ampunilah kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jadi kalau ha itu hilmun, ilmun itu kasih sayang Allah. Kalau jim itu dalam haji itu ha dengan jim. Ha itu hilmun, jim itu jurmi. Jurmi itu ada dosa. Seolah-olah kita mengatakan ji'tuka, ya Allah, aku datang kepadamu, ya, bijurmi, dengan dosaku, fataghfira, maka ampunilah aku, ya Allah, bihilmika, dengan kasih sayang luar biasa, ya. Kita datang kepada Allah membawa segudang dosa, liyukaffira, maka Allah akan mengampuni anhu, bagi seseorang yang datang memenuhi panggilannya, mengampuni tentang apa? Az-dzunuba, dunub itu berbagai dosa, ya, luar biasa, jamaah, ya. Kalau satu dosa zanbun, kalau banyak dosanya dzunub, berarti kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti
tadi di video di awal-awal Ustaz Wijayanto juga mengatakan ya dalam sebuah hadisnya juga, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tiada lagi balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain ya akan menghapus kesalahan, menghapus dosa. Haji yang mabrur tiada lagi balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti hikmah berihram kita ya dengan niat melafalkan labbaik Allahumma umrata ataupun labbaik Allahumma hajjan, melafalkan di dalam hati masing-masing ya, di dalam hati masing-masing labbaik Allahumma umrata, labbaik Allahumma hajjan ya, itu adalah panggilan Allah. Nah di bawah saya sudah menulis ya. Nah ini ada beberapa panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pertama panggilan Allah itu panggilan Allah itu ada 3. Pertama panggilan Allah itu adalah panggilan salat. Salat adalah panggilan Allah. Ketika kita mendengar azan di suatu masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sampai kepada hayya 'alas shalah. Yang artinya marilah kita sholat. Berarti azan itu Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Ya, luar biasa. Jadi panggilan azan itu panggilan sholat. Jadi azan itu adalah artinya panggilan. Kalau kita ada yang mendengar hayya 'alas shalah, berarti panggilan kita sholat. Kemudian yang kedua, panggilan haji atau umroh. Ya, panggilan haji atau umroh itu adalah panggilan Allah. Ya, bagaimana Allah memanggil kita kepada manusia bahwa itu adalah panggilan Allah? Allah berfirman ya dalam surat Al-Hajj ya ayat ke 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan berserulah engkau Ibrahim. Jadi Allah menugaskan Nabi Ibrahim untuk menyeru, memanggil adzin. Kalau tadi itu adzan itu hayya 'alas shalah, memanggil salat. Kalau ini wa'adzin, adzan itu apa? Memanggil atau berseru kepada manusia. Wa'adzin fin nasi, berserulah kepada manusia bil haji, agar berhaji. Jadi haji dan umrah adalah panggilan Allah. Salat adalah panggilan Allah. Haji dan umrah adalah panggilan Allah ya. Dan berserulah wa engkau Ibrahim kepada manusia agar berhaji. Niscaya mereka akan datang memenuhi panggilan kamu dengan berjalan kaki, dengan menaiki unta yang kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru, untuk memanggil ibadah haji. Ya, berarti haji dan umrah adalah panggilan Allah. Ketika kita datang ke Mekah ataupun ke tanah suci, ya. Ketika kita datang ke Mekah ke tanah suci, kita menjawab panggilan Allah, ya, dengan mengucapkan ataupun di dalam hati labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini ya, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian idza qala labbaik, ketika seseorang membaca ataupun menjawab labbaik yaqulullahu ta'ala, maka seolah-olah Allah mengatakan seperti ini ya, ana dana ilaik wa mutjalun alaik fasal ma turid fa ana aqrabu ilaika min hablil warid. Ini dalam beberapa rujukan, dalam beberapa masadir, bahwa artinya labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ada yang menafsirkan ana dana ilaik, kami mempunyai hutang kepadamu. Nah, seseorang datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala,
Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menyambut panggilanmu ya Allah. Nah, ana dzana ilaik. Kami mempunyai hutang kepadamu, ya. Kemudian wa mutjalun alaik, dan kami akan memberi kepadamu. Fasal ma turid. Mintalah apa yang kamu mau. Fa ana aqrabu ilaika min hablil warid. Kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadi, seperti itu. Makanya Allah, ibu dan bapak yang Allah muliakan, ketika kita datang untuk melaksanakan ibadah haji, panggilan Allah yang maha suci, datang ke tempat yang suci, Mekah Al-Mukarramah yang agung dan mulia, maka kita harus membaca labbaik Allahumma hajjan ataupun labbaik Allahumma umratan, kemudian membaca talbiyah, membaca doa, membaca salawat, membaca zikir, membaca Al-Quran, membaca doa-doa yang lainnya. Luar biasa, karena kita berada dalam panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dipanggil oleh seseorang sampai di rumah, pasti kita akan diberikan contoh, kalaupun ada, ya, airnya dipersilahkan, kemudian pisangnya dipersilahkan, makanannya dan lain sebagainya. Tapi Allah memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, apa yang diberi oleh Allah kepada kita, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu hikmah yang jalil, hikmah yang agung, yang mulia, yang kita harus dinikmati, syukuri ketika ibu dan bapak melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Itu adalah panggilan Allah yang agung dan mulia. Kemudian kita datang ke tempat yang agung dan mulia sambil membaca berbagai doa, berbagai zikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, seolah-olah kita itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, ini mohon maaf bentar. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai tawaf, nah ini ibu dan bapak yang Allah muliakan, untuk selanjutnya yaitu hikmah tawaf, ya. Tadi hikmah kita mau berihram, membaca talbiyah. Yang ketiga, yang pertama kemarin sudah memakai pakaian ihram, yang kedua hikmah kita berihram, yang ketiga hikmah tawaf, karena itu adalah hikmah ibadah haji, ya. Yang ketiga adalah hikmah tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu, ibu dan bapak, artinya mengelilingi Ka'bah Baitullah, dimulai dari Hajar Aswad atau sejajar dengan Hajar Aswad, dan diakhiri sampai dengan Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran. Dalam kondisi harus punya wudhu. Nah, ibu dan bapak yang Allah muliakan, tawaf itu mengelilingi Ka'bah Baitullah mulai dari Hajar Aswad sampai dengan Hajar Aswad, ya. Berapa putaran? 7 putaran. 7 putaran, ya. Itu ya tawaf namanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 29, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tawafu bil baitil atiq. Shadaqallahul azim. Yang artinya hendaklah mereka tawaf, ya, di sekeliling Baitil Atiq. Apa itu Baitil Atiq? Itu Ka'bah, ya. Baitil Atiq, rumah, Atiq yang agung dan mulia. Nah, itu bait itu rumah. Kalau yang disebut dengan Baitullah, nah, ibu dan bapak yang Allah muliakan, ada satu mudhof yang dibuang. Mohon maaf. Banyak orang yang menyangka bahwa Allah itu berada di Ka'bah. Karena artinya Baitullah itu rumah Allah. Kalau saya punya rumah di Tanjung Sari, Sumedang, ibu datang ke rumah saya, pasti di dalamnya ada saya, ya, yang memiliki rumah, ya. Ketika ibu dan bapak datang ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, dan mengelilingi Ka'bah Baitullah, bukan berarti Allah berada di Ka'bah. Ya, ada satu mudhof yang dibuang. Apa yang dibuangnya? Baitu rahmatillah. Artinya adalah rumah rahmat Allah.
rumah kasih sayang Allah. Ya, artinya baitu rahmatillah. Ada mudhaf yang dibuang yaitu rahmat. Jadi baitullah itu baitu rahmatillah, rumah rahmat Allah. Ya, untuk itu ibu dan bapak yang Allah muliakan, kita dianjurkan untuk mengelilingi Ka'bah Baitullah ketika tawaf. Kalau dalam bahasa ulama dulu mengatakan al-hajju la yudrikul akla. Amalan haji tidak dimengerti oleh akal. Mengapa harus mengelilingi Ka'bah Baitullah? Nah, ini ada rahasianya. Ada hikmahnya nanti. Ada hikmahnya, ada rahasianya. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan tawaf, ya, mengelilingi di Ka'bah Baitullah seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj, wal yatawafu bil baitil atiq, ya, hendaklah mereka tawaf di sekeliling Baitul Atiq, ya. Ada hikmahnya, ada asrarnya, rahasianya yang Allah tidak akan menjelaskan secara real, secara jelas rahasia apa, ya. Itu namanya rahasia, karena rahasia itu tersembunyi yang dirasakan oleh kita dan semuanya yang melaksanakan ibadah haji ketika tawaf. Ada rahasia-rahasia yang kita tidak ketahui, ya. Bisa saja rahasia kita sudah melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, anak kita jadi cerdas, anak kita banyak ilmunya, anak kita jadi anu. Itu rahasia-rahasia bisa dirasakan oleh kita dan keluarga kita, ya. Untuk itu ibu dan bapak, hikmah perjalanan ibadah haji yang ketiga atau hikmah haji yang ketiga itu adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah Baitullah 7 putaran. Nah, dimulai dari Hajar Aswad. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, dulu, ya, Hajar Aswad itu kalau kita di tempat tawaf disebutnya maqaf, ada garis lurus yang warna coklat. Mungkin guru kita Bunda Empet atau guru kita yang lainnya termasuk Bapak Direktur yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji, ya, dulu ada garis coklat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ketika Hajar Aswadnya di dekat Ka'bah Baitullah, seseorang yang tawafnya berada di ujung sana, cukup dengan istilam sejajar dengan Hajar Aswad. Dulu ada garis coklat. Karena semakin sini semakin banyak orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, pasti tersendat ataupun dalam bahasa kita macet, ya, berdesak-desakan, dihilangkanlah garis coklat itu. Setelah dihilangkan, yang penting kita sejajar. Mau sejajar dari sebelah mana kita sejajarnya. Nah, kalau dari sebelah sini, maka berakhirnya sebelah sini. Kalau sebelah sana, maka berakhirnya sebelah sana. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Ya, tawaf membawa pesan maknawi berputar pada poros bumi yang paling awal dan paling dasar. Perputaran 7 keliling bisa diartikan sama dengan 7 hari yang berada mengelilingi kita dalam setiap minggu. Ibu dan bapak, jumlah hari berapa? 7. Jumlah malam berapa? 7. Ya, jadi kita itu berputar setiap minggu itu 7 hari, 7 malam. Harinya ada 7, malamnya ada 7. Ya, perputaran. Kalaupun kita ada yang mengatakan bahwa langit itu ada 7 lapis, bumi itu ada 7 tingkatan, itu mah tidak berputar, Bu. 7 mohon maaf ini kalau dalam bahasa ilmu yang lainnya, dunia itu berputar, terus berputar, ya. Bahkan dalam Quran juga diceritakan, tapi kita tidak terasa berputarnya. Langit itu ada 7, bumi itu ada 7, ya. Dalam bahasa kita itu disebut ilmu apa gitu, ya. Yang penting perputaran kita itu tidak terasa, saking cepatnya perputaran bumi, maka kita itu seolah-olah diam, tidak berputar. Padahal pada kenyataannya bumi itu berputar luar biasa, ya. Matahari yang diam, kitanya yang berputar, ya. Nah, seperti itu dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Di samping dalam Al-Qur'an juga dijelaskan. Nah, kemudian ibu dan bapak yang Allah muliakan, lingkaran pelataran Ka'bah yang kita tempat tawaf, lingkaran pelataran Ka'bah disebut maqaf, merupakan arena pertemuan dan bertemu dengan Allah yang dikemukakan dengan Allah, yang dikemukakan dengan doa dan zikir. Berarti kita mengelilingi Ka'bah Baitullah di tempat maqaf, ya. Jadi
Jadi bukan di Ka'bahnya, mengelilingi di putaran itu, di tempat matoknya, ya, seolah-olah kita kita bertemu dengan Allah dengan berbagai untayan doa dan zikir. Bahkan ada orang yang mutar di Ka'bah Baitullah dengan membaca ayat suci Al-Quran, membaca doa, membaca sholawat, membaca doa apapun, baik bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa daerah masing-masing, ataupun bahasa Arab yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, seperti doa-doa manasik haji ketika ibu dan bapak mau melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ketika ibu dan bapak masuk di khalifatur, ya, ada buku doa seperti ini ibu dan bapak yang Allah muliakan. Nah ini ada buku doa seperti ini. Nah, ini buku doa itu panduan ringkas doa ibadah haji dan ibadah umroh. Meskipun doa di sini ya para ulama-ulama membacanya, tapi pada buktinya mau kita baca ya alhamdulillah. Kalau kita mau membaca yang lainnya boleh, nggak apa-apa. Kita membaca doa bahasa Sunda, ya Allah kami datang ke tempat ini, atau bahasa Indonesia. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk ibadahku haji atau ibadah umroh. Aku datang dengan beban dosa yang besar, dosa yang sangat kecil, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Ya Allah, di depan Ka'bah Baitullah, ya. Aku memohon ampunilah segala dosaku, dosa ayah, dosa ibu kami, dosa pendamping hidup kami, dosa putra-putri kami, serta dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Berdoa dengan bahasa Indonesia boleh? Boleh. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa daerah masing-masing boleh? Boleh. Doa dengan bahasa apapun kita boleh, ya. Tidak apa-apa kalau kita membaca ayat suci Al-Quran ketika kita mengelilingi Ka'bah Baitullah, karena kita berada dalam panggilan Allah, luar biasa agung dan mulia. Mau kita baca Al-Quran dipegang seperti ini, ya, dipegang sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Oh, kita baca dihafal dengan kepala kita tanpa membawa ayat suci Al-Quran boleh. Wah, tidak hafal surat Ar-Rahman, tidak hafal surat Waqiah, tidak hafal surat yang lain, yang hafalnya cuma surat Al-Ikhlas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Ataupun ada doa yang kita baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau masih panjang, subhanallah, 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 subhanallah. Ataupun baca doa apa saja yang kita mampu dan kita bisa. Bisa saja kita membaca doa. Kalau dalam bahasa Sunda ada doa sapu jagat. Ya, bisa dia baca antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kita bacanya, yang penting kita mengelilingi Ka'bah Baitullah dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Berarti kita berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita tawaf, mutar di Ka'bah Baitullah dengan membaca berbagai doa yang kita kuasai, yang kita bisa, ya, berarti kita berada dalam hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ya. Ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah dengan salat, hubungan kita dengan Allah dengan saum, hubungan kita dengan Allah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, hubungan kita dengan manusia silaturahmi. Nah, ini adalah penjelasan tentang hikmah tawaf, meskipun ada satu slide lagi karena waktunya belum tidak mencukupi, karena sudah berjalan jam 6 kurang 10 menit ya, untuk tanya jawab ataupun yang lainnya. Barangkali dari guru kita Bunda Empen atau Ustadz Wijayanto ataupun Ustadz yang lainnya mau menambahkan, kami persilakan. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz ini ada satu pertanyaan ya Ustadz ya Ya, dari Ibu mangga. Yuniarti. Ya, Baik, mangga. langsung ke inti pertanyaannya. Ya. Eh, Kalau kita dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh, belum siap karena hati banyak dosa dan belum mampu, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya kalau manusia biaya sudah ada dan kekayaan berlimpah tetapi tidak ada niat, Ustadz? Gitu. Ya. Terima kasih Ibu Hajah Yuniarti. Kita itu Iya, Pak Ustadz. ya seperti yang Ustadz Wijayanto dalam tema tadi dijelaskan apa dalam iklan gitu ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kita pingin menjadi haji yang mabrur ketika kita punya harta rizki kemudian kita tidak melaksanakan ibadah haji maka Mati nanti Yahudi mati dalam keadaan Yahudi ya atau mati dalam Nasrani. keadaan Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Makanya ibu dan bapak ketika mempunyai rizki yang melimpah yang banyak, cepatlah daftarlah melaksanakan ibadah haji. Berhajilah bersama Khalifah Tur ya. Mohon maaf kalau di Khalifah Tur ada haji plus dan ada haji puroda. Kalau haji plus nunggunya kemarin kata Bapak Direktur 6 tahun atau 7 tahun. Kalau haji puroda ya nanti bisa dikomunikasikan dengan para petugas. Silahkan, harta itu ibu dan bapak akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul kiamah. Ketika ibu dan bapak mempunyai rizki, harta benda, silahkan daftar haji. Takut-takut kita punya harta, kita belum haji, mati dalam keadaan Yahudi. Naudzubillah. Nanti ditambahkan oleh guru kita Mbak Bunda Empet, mangga. Ya. Alhamdulillah, baik. Mangga Bu Empet, barangkali ada yang ingin disampaikan, Mangga. ditambahkan, silakan. Kumaha atunya itu poho deui. Di mutenya di itu. Ya. Langsung Bunda, Bunda. atas Bu Empet, Atosnya. setos saya suarana. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang saya cintai, para guru-guru dan Pak Rustam, Pak Ustadz Wijayanto, Pak Aang. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir dalam kita mengkaji agama di dalam Zoom ini, sekalipun dulu tidak terbayang bahwa kita akan belajar agama, mencari ilmu itu di dalam HP. Tapi ini adalah mungkin skenario Allah harus mengalami pandemi, jadi kita yang tadinya tidak terbayang akan mendapat pelajaran seperti ini. Nah, mungkin ini terakhir, tapi jangan terakhir. Nanti kita dengarkan juga sama-sama di penghujung tahun dari 3 narasumber yang kompeten semuanya, yang berilmu. Kita dengarkan bersama-sama untuk selalu kita menambah ilmu. Sekalipun jangan dianggap, kita mah sudah tua, jangan mencari ilmu. Jangan, harus terus-terusan mencari ilmu, karena ilmu kita itu tidak akan kegali sebesar laut apapun cinta Allah. Tidak akan habis-habisnya untuk kita mencari ilmu. Itu saja, siap-siap, giat mencari ilmu untuk menambah pengetahuan, supaya kita menjadi pintar, bukan untuk kita bisa disampaikan kepada yang di rumah, kepada anak bantu dan cucu kita, dan kepada para sahabat. Insya Allah itu menjadi ilman nafi'an yang akan terbawa oleh kita ke akhirat. Dan hampir semua pendengar Jumer ini adalah semuanya sudah melaksanakan ibadah haji. Mari tingkatkan kemabruran kita untuk menambah ibadah kita, meningkatkan ibadah kita, karena kita sudah tua-tua, mungkin sudah keadaan kondisi tidak bisa ke Mekah untuk bisa umroh, tapi kita mudah-mudahan untuk Allah tidak ada yang susah. Kita memohon aja kepada Allah bahwa kita diberi untuk kesempatan ingin berdoa dan ingin sholat berjamaah di 2 masjid yang dimuliakan oleh Allah. Sekian, apabila dalam Zoom ini Bunda selalu memberikan nasihat dan petua, mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadikan bekal untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Empet. Jazakallahu Bu Empet atas Sama-sama. Kameranya Bu. Nuhun. Mangga hatur nuhun Bunda. Ya, sami-sami Asep. Kamari tos katampi hatur nuhun bisa. Baik, saya lihat juga ada Ustadz Wijayanto, barangkali Ustadz ada yang ingin disampaikan Ustadz?
Mangga Ustadz Wijayanto Wi. Ah, Baik, Walaupun Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam mohon maaf warahmatullahi ini wabarakatuh. dalam perjalanan ke Bandung mau ambil teflon Masya Allah. di Darmana. boleh Ketinggalan sekarang mau kemarin. bawa mobil. Kan kemarin Iya, mana kereta susah. Kemarin Ya. ketinggalan ya Bunda. Ya betul. Sama ada. insya Allah kalau ada Ustadz Aang, saya mau ngasih buku pink untuk Untuk saya insya juga. Allah. Iya, Kan saya sama sering Kumpet itu. sama Di Halifah harus ada arsipnya satu juga. Oh ya, sudah nanti. Sementara ini tinggal 2. Ini. Iya, saya kan suka nasihat pranikah. Ya, insya Allah. Ya, Ustadz Aang nanti sementara untuk ini dulu, untuk arsip Khalifah dulu. Ya. Ya, tapi prinsipnya kita apresiasi menuntut ilmu itu di dalam surat At-Taubah ayat 122 dalam kondisi apapun tidak boleh dihentikan. Dalam keadaan perang saja Rasulullah ditegur ketika Madinah diserang musuh, semua orang Madinah itu bela negara. Tapi diturunkan surat At-Taubah 122 supaya tidak boleh semua berangkat perang. Harus ada yang menuntut ilmu. Apalagi ini cuma pandemi. Justru saat pandemi ini kita lebih intens, lebih bisa menuntut ilmu dengan cara lebih hikmat. Karena saya di perjalanan saja ini masih bisa menuntut ilmu. Masya Allah, Ustadz Asep bisa menularkan ilmunya luar biasa di semua tempat. Dan kita dimudahkan oleh Allah. Dan sebetulnya kita lebih bisa fokus dalam keadaan seperti ini daripada kadang-kadang kalau misalnya efektif efisiensinya lebih oke di saat pandemi. Maka gunakan kesempatan ini. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Ibnu Katsir itu menafsirkan surat At-Taubah 122, menuntut ilmu itu disejajarkan dengan jihad fisabilillah. Perang loh itu minimal luka, minimal kalau kalah itu istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tapi disetarakan dengan sandaran. Ini yang nuntut ilmu ini banyak kan tidak on cam karena sambil sandaran, sambil makan, sambil itu dinilai sama dengan jihad. Luar biasa Allah menghargai orang yang berilmu. Makanya ada surat khusus, ada ayat khusus dalam surat Mujadilah ayat 11 Allah tinggikan derajat kita karena keilmuan itu. Maka luar biasa kalau kita jangan tinggalkan ini. Sampai Imam Syafi'i rahmatullah mengatakan 1 jam kita Zoom meeting seperti ini pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk, yang barangkali seluruh jamaah tidak ada yang semalam suntuk berjamaah tadi malam. Artinya sholat tahajud. Maka mari kita betul-betul ide ini karena apa? Saya nggak tahu ghirah kita terhadap menuntut ilmu itu sangat kurang di Indonesia. Kita ini Islam masih banyak pengakuan, tetapi belum pada pemahaman. Apalagi pengamalan dan juga menyebarluaskan. Nah, mudah-mudahan ini jadi forum yang luar biasa. Kita diberi kesempatan yang luar biasa, gratis, tis gitu. Nah, itu semuanya. Karena kenyataannya pergerakan dari sedekah tubuh juga tidak terlalu menggembirakan, padahal tadi malam saya ngasih kajian sekali saja itu dapat 380 juta. Itu cuma pengajian tadi malam di tempatnya salah satu jamaah kita itu Dr. Rahmat. Penggalangan dana semalam saja, sekali pertemuan aja 360 juta. Itu semuanya. Maksud saya, ini sudah berapa kali pertemuan kok. Dapatnya berapa Pak Muh kok senyum-senyum aja itu, mohon maaf. Ya, jadi paling tidak, mari kita apresiasi luar biasa. Kita sambut karena kita jadi orang yang tinggi. Al-ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah guidance-nya amal. Kalau kita nanti kurang ilmu, amal-amal kita nanti nggak diterima. Sehebat apapun jamaah Khalifah ini, mohon maaf, amalnya baik, tapi kalau nggak sesuai dengan ilmunya nggak diterima. Rajin banget, Pak Mo ini, wah jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar, luar biasa, nggak diterima karena nggak sesuai dengan ilmu. Saya sekali lagi apresiasi luar biasa. Kita punya guru-guru LC yang beneran, bukan LC-nya dia. Kalau LC-nya dia itu lulusan COVID gitu ya. Nah, tapi luar biasa kita manfaatkan betul. Pokoknya terima kasih, jazakallah khair, masalah untuk para asatid, untuk guru-guru kita, masya Allah, untuk Bumpet dan yang lain. Ini saya dalam perjalanan sampai ketemu nanti di tempatnya Bumpet. Jangan lupa
menu utama, kikil, dan lain-lain. Teflon, Assalamualaikum teflon. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ya. Ustaz Wijayanto. Teflon. Baik, mungkin penutup dari Pak Rustam. Mangga Pak, kalau ada penutup silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini adalah kajian terakhir dari sesi pertama taklim Zoom yang diselenggarakan Khalifah. Insya Allah ini bukan yang terakhir. Januari nanti kita akan lanjutkan dan kami akan beri kami waktu dalam seminggu ini untuk mengevaluasi materi-materi apa saja yang akan kami utamakan pada sesi berikutnya. Semua aspek akan kami coba tampilkan, mulai dari hikmah, tauhid, fikih, kemudian akhlak, dan lain-lain dari berbagai sumber. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Pertama untuk Bunda kami tercinta, Bunda Ampet, kemudian para asatid, ada Ustadz Asep, Ustadz Wijayanto, Ustadz Aang, Ustadz Dadan, kemudian Ustadz Nail, Ustadz Dedi, siapa lagi ya? Ustadz Rofi, belum sempat ya. Dan para asatid lainnya. Dan juga para peserta Zoom meeting yang begitu sangat rajin mengikuti kajian ini walaupun harus berkorban untuk tetap melek sesudah ada subuh ya. Bapak dan Ibu sekalian, agar kajian-kajian yang kami tampilkan ini optimal, kami sangat menunggu saran-saran topik-topik apa saja yang akan kita dahulukan. Ya. Kang Dea akan memposting nomor WhatsApp ya, untuk Bapak kirimi saran-saran dan kritik-kritik atas taklim Zoom ini. Ya. Silahkan dibaca di itu. Tolong, kami sangat berharap sekali Bapak dan Ibu untuk memberikan saran-saran agar skala prioritasnya tepat sasaran. Insya Allah di kajian kedua berdasarkan permintaan beberapa jamaah, kami akan menampilkan kajian tentang faraid, ilmu waris. Ya. Ternyata ini juga karena tidak diajarkan sejak kecil, cuman diingatkan saja. Insya Allah bermanfaat. Salah satunya adalah kajian tentang waris. Ya. Dan jangan lupa nanti tanggal 31 Desember ada taklim muhasabah yang akan disampaikan oleh 3 asatid kami sekaligus, Ustadz Wijayanto, Ustadz Dedi, dan Ustadz Aang Ridwan. Ya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman Khalifah. Ada Kang Dea, ada Kang Emu, ada Kang Regi, kemudian Kang Arya dan yang lain-lainnya. Sekali lagi Mas Wid, terima kasih. Bunda Empet, terima kasih. Ustadz Asep, Ustadz Aang, Ustadz Dedi, Ustadz Gun-Gun, Cihabudin, Ustadz Dadan, Ustadz Angriwan, dan Ustadz Nail. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam. Ustaz. Ya baik Bu Yuniti. Untuk nomor telepon, WA, dan link absensi sudah saya kirimkan di kolom chat sesuai dengan yang tadi Pak Rustam sampaikan. Untuk saran, pesan, dan kesan bisa disampaikan di absensi, form absensi, atau bisa di chat kepada saya atau Pak Mu. Sebelum ditutup ada beberapa hal yang mungkin mau disampaikan Pak Mu. Silakan Pak Mu. Sekalian penutupan. Boleh Kang Dea. Ya. Silakan Terkait haji Kang Dea. Oh iya sebentar. Ya silakan Pak Mu untuk penutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemarin alhamdulillah kedatangan tamu dari Kementerian Agama Pusat, Pak Direktur Bina Haji dan Umroh, Pak Nur Arifin
sangat berbahagia sekali bisa berkunjung ke Khalifatur, dan kami sampaikan pula laporan terkait dengan pendaftaran haji. Mudah-mudahan menjadi sebuah kegembiraan buat kami ya. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, kami terakhir mendaftarkan salah satu jamaah haji di reguler kemarin itu usia 12 tahun. Ternyata memang betul bahwa waiting list di Kota Bandung untuk haji reguler sekarang sudah 20 tahun ya. Karena kemarin beberapa pekan ke belakang kami daftarkan salah satu jamaah mengantar ke Kementerian Agama Kota Bandung. Ternyata sudah 20 tahun. Usia 14 tahun baru bisa berangkat 34 tahun kemudian. Nah, solusinya adalah silakan untuk mendaftar di haji khusus yang waiting list-nya kurang lebih 6 sampai 7 tahun ya. 6 sampai 7 tahun daftarkan untuk para putra dan putrinya, kerabat, saudara yang usia di atas 12 tahun agar tidak terlalu lama ya. Pada saat usia lulus SMA sudah punya hak untuk berangkat. Dan insya Allah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Ibu Bapak siapapun yang mendaftar haji di Khalifatur, insya Allah akan mendapatkan gift yang menarik, oleh-oleh dari kami berupa logam mulia, insya Allah. Ini promo sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Selain itu, Bapak Ibu, solusi yang terakhir untuk mendaftar haji adalah dengan mendaftar haji furoda. Hanya perbedaannya adalah saat pendaftaran saja. Program yang sama, maktab yang sama, keberangkatan sama, hanya pendaftaran saja yang berbeda. Inilah maktab yang kami sediakan fasilitasnya di maktab 112 ya, yang kita tahu ini subhanallah masya Allah sangat nyaman dan representatif untuk melaksanakan khutbah Arafah, maktab di 112 di Arafah, begitupun maktab 112 di Mina. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rustam Sumarna bahwa di ujung akhir tahun insya Allah kita akan mengadakan kegiatan Joint Meeting Tabligh Akbar, refleksi dan muhasabah di akhir tahun. Catat harinya, tanggal dan waktunya. 31 Desember 2021 pukul 15.30. Ya, silakan hadiri dan siapkan kuotanya. Ya, jika tidak ada, boleh merapat ke Khalifatur ya. Insya Allah kami para panitia ada di Khalifah pada saat kajian refleksi dan muhasabah di akhir tahun. Dan mudah-mudahan bisa berkumpul, merefleksi diri, muhasabah diri di akhir tahun. Terima kasih saya ucapkan Kang Dea. Mudah-mudahan tidak lama ya. Sepekan ini kita akan evaluasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Rustam Sumarna. Mudah-mudahan dari sisi materi fikih, akhlak, bab faraid, bab waris, lalu ada dari sisi psikologis, lalu ada dari pembahasan tentang keluarga, amalahnya, ekonominya, semuanya mudah-mudahan bisa ikut bergabung. Kasih kesempatan kami sepekan ini untuk merumuskan sehingga kajian ini lebih interaktif. Demikian Kang Dea yang bisa mau sampaikan. Terima kasih Ustadz Asep, Pak Rustam, Bunda Empet. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya melimpah, berkah. Ustadz Wijayanto juga mudah-mudahan perjalanan ke Bandungnya dimudahkan, dilancarkan, dan jangan sampai ketinggalan lagi teflonnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Mu atas pesampaiannya. Jazakallah juga kepada Ustadz Asep, Pak Rustam, Bu Empet, Ustadz Wijayanto, dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam kajian subuh hari ini. Insya Allah tahun depan kita bertemu lagi. Insya Allah di awal Januari untuk kajian subuh. Kemudian untuk di kajian subuh series kedua. Sebelum kita tutup, mari kita doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.